Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita selesaikan pembahasannya isim-isim yang marfu, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Di mana dua pembahasan tadi, mubtada dan khobar, yaitu kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan, ya kan? Itu melekat ada dalam jumlah ismiyah. Ya, melekat ada dalam jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang telah sempurna, yang telah sempurna, dan kalimat itu diawali oleh isim. Ya, ini hal penting yang harus antum dan antunna pahami. Maka ketika antunna mendapati susunan beberapa kata dalam bahasa Arab dan dia telah menunjukkan makna yang sempurna, maka lihat apakah kata itu diawali oleh isim ataukah diawali oleh fi'il. Bila dia diawali oleh isim, ya kan, maka pastikan dia jumlah ismiyah yang dipastikan pada kalimat itu, ya kan, terdapat dua tadi, yaitu mubtada dan khobar. Nah, maka kenali bahwa kedua kata itu nggak mungkin i'rabnya itu mansub, nasab. Nggak mungkin i'rabnya itu majrur atau jar. Pastikan dua kata itu i'rabnya marfu. Baik dengan akhiran harokat dhammah atau dhammatain, baik dengan dhammah muqaddara, baik dengan alif, ataupun dengan akhiran huruf waw sukun. Ya. Jadi ketika misalnya antum dihadapkan pada kalimat seperti ini, contohnya at-talibuna, na'am, at-talibuna, na'am, fil jami'ati. Nah, perhatikan baik-baik, at-talibuna fil jami'ati. Para mahasiswa itu ada di dalam kampus. Jadi para mahasiswa itu ada di dalam kampus. Lalu antum disodorkan pertanyaan, adakah dalam kalimat itu kata yang diterangkan? Subjek. Atau dalam bahasa Arabnya mubtada. Kita jawab ada. Mana? Nah, kita pastikan dia at-talibun. Ya kan? At-talibun ini adalah kata yang diterangkan. Subjek atau al-mubtada'u. Mengapa kita bisa memastikan dia itu adalah mubtada? Iya. Karena dia ma'rifah. Ya, tadi telah saya singgung di awal bahwa ma'rifah itu adalah isim-isim yang telah dikhususkan, isim-isim yang telah ditentukan. Memiliki beberapa bentuk, salah satunya yang berawalan al, salah satunya dhamir, salah satunya isim isyarah, salah satunya isim mausul. Isim isyarah itu kata tunjuk seperti hadza, dzalika, hadhihi, tilka, itu loh. Salah satunya isim mausul, kata sambung, alladzi, allati, alladzina, allai, dan seterusnya itu, ya kan? Salah satunya adalah Naam, nama orang. Nama orang, baik laki-laki ataupun perempuan, atau nama tempat, atau susunan kata majmu', ya kan? Jadi susunan kata majmu', ya kan? Misalnya kata kitabun nahwi, bla 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 bla, misalnya kitabus sarfi, na'am, kitabut tafsiri, na'am, itu kata majmu'. Jadi sekali lagi saudaraku, saudariku, ketika kita dihadapkan dengan kalimat seperti ini, at-talibuna fil jami'ati. Para mahasiswa itu ada di dalam kampus. Kemudian kita ditanya, mana mubtada'nya? Pastikan at-talibun. Apa alasannya? Isim ma'rifat, ya kan? Terletak di awal kalimat, ya kan?
Kalau kita ditanya apa i'rabnya apa? Ya, at-talibun atau mubtada ini, ingat marfu. Karena isim-isim yang marfu itu ya ada berapa? Ada 7. Ya kan? Disebutkan di pasal yang ketiga, bab yang kedua ini. Yang pertama apa? Mubtada. Ya kan? Kalau kita ditanya tanda rafa'nya dengan apa? Jawab dengan wawu sukun. Mengapa? Karena dia berbentuk apa? Jamak mudzakkar salim. Ya kan? Jelas ya insyaallah. Jadi ada dhammah dhammatain, ada dhammah muqaddarah, ada alif, ada wawu sukun. Itu harus diingat. Itu adalah tanda-tanda rafa untuk isim. Untuk apa? Isim. Ya, itu harus diingat. Jadi saya nasihatkan antunna untuk hafal ya, karena tanpa mau menghafal dengan penuh ketelatenan, kesabaran ya repot, sulit. Maka saya nasihatkan ya antunna yang ingin menguasai bahasa Arab, ya belajar yang sabar, yang telaten, sungguh-sungguh, ya kan? Berdoa, mohon kepada Allah, insya Allah. Ya, insya Allah. Dikatakan di sana, man jadda wajada. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, surah yang ke-20 berapa? 9. Ayat yang ke-69. Al-Ankabut. Ya. Al-Ankabut. Nah, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, totalitas, berjihad. Nah, Allah menjanjikan apa? Lanahdiyannahum subulana. Ya. Jadi yakinlah ya, dan terus bersabar dan berusaha. Harus hafal. Kemudian ya, kalau ada mubtada, ya pertanyaannya berarti apa? Ada enggak khobarnya? Oh, ada. Mana khobarnya? Fil jami'ah. Dan perlu diingat, tadi telah saya sampaikan, khobar ya, khobar tidak semata-mata apa? Berbentuk mufrad atau zahir ya, mufrad ya, ataupun apa? Zahirun ya. Mufradun maksudnya terdiri dari satu kata, tadi telah saya singgung, atau apa? Zahirun. Tapi khobar bisa pula apa? Berbentuk na'am ya, syibhul jumlah ya, syibhul na'am jumlati. Tadi telah saya singgung syibhul jumlah itu ya, di dalamnya kalau ndak ada apa? Huruf jar ya, al jar wal apa? Majrur ya, di dalamnya ada apa? Adz-dzarfu na'am wal madhruf. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Khobar tidak semata-mata mufrad atau zahir, tidak semata-mata syibhul jumlah, tapi khobar bisa pula apa? Ya, berupa jumlah. Ya, kalimat yang sempurna. Nah, kalimat yang sempurna bisa kalimat yang sempurna berawalan dengan apa? Fi'liyah, gitu ya kan? Ataupun apa? Na'am ismiyah. Ya. Maka kalau antum ditanya fil jami'ati sebagai apa? Khobar. Khobar bentuk apa? Mufrad, zahir, syibhul jumlah atau jumlah? Syibhul jumlah. Karena di sini ada huruf jar. Ya kan, fi. Di sini ada isim yang dimajrurkan al-jami'ati. Ya kan? Unsurnya apa? Al-jar wal majrur. Bisa pula misalnya at-talibuna apa? Naam, amamal fasli. Ya, at-talibuna misalnya apa? Naam, amamal naam fasli, yajuz. Amamal fasli. Para mahasiswa itu ada di depan apa? Kelas semuanya. Maka amamal fasli sebagai kata yang menerangkan oleh mubtada. Ya, jadi mubtada adalah kata yang diterangkan, khobar adalah kata yang menerangkan. Dan ingat, dia tidak semata-mata berbentuk mufrad, tapi bisa berbentuk apa? Syibhul jumlah. Nah, untuk khobar berupa syibhul jumlah, ya kan? Maka antunna jangan menanyakan tanda rofaknya dengan apa. Loh, katanya tadi mubtada khobar itu apa? I'rabnya marfu. Ingat, istilah i'rab marfu dengan dhamma, dengan alif, dengan dhammah muqaddarah, dengan wawu hanya khusus untuk apa? Ya, yang khobar mufrad, yang khobar isim zahir. Tidak berlaku pada apa? Syibhul jumlah. Bisa dipahami ya?
Jadi ketika khobarnya itu berupa apa? Zahir atau mufrad seperti apa? Ya, at-talibuna na'am ya mujtahiduna. Mujtahiduna. Nah, mujtahiduna. Para siswa atau para mahasiswa itu apa? Bersungguh-sungguh. Maka kita bisa mengatakan mujtahidun khobar untuk at-talibun, ya kan? I'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan waw sukun karena dia apa? Jamak mudzakkar salim. Berhubung fil jami'ati amamal fasli ini adalah khobar syibhul jumlah. Bentuknya jar majrur ataupun dzaraf madruf, maka kita tidak akan dapati itu dhammah, itu dhammah muqaddarah, itu alif, itu wawu sukun. Jelas ya? Nah, ya. Jadi ya penting untuk antum dan antunna pahami ya tentang bentuk-bentuk apa? Khabar. Syarat-syarat apa? Mubtada. Jadi mubtada syaratnya harus ma'rifah. Bila ma'rifah tidak dipenuhi, perhatikan ya. Bila mubtada yang tuntutannya dia harus apa? Ma'rifah itu tidak apa? Dipenuhi, maka di sana ada solusi. Apa solusinya? Gitu ya kan? Biar tetap dia jadi mubtada gitu ya kan? Apa solusinya? Satu. Apa tadi? Dahului apa? Naam, isim istifham. Huruf istifham ataupun huruf nafi. Yang kedua apa? Ya, buat sesudahnya itu apa? Kata sifat. Yang terakhir apa? Ya kan? Gabungkan dia dengan kata yang lainnya atau jadikan dia sebagai mudhaf dalam susunan al-idhafah. Ya kan? Bila ketentuan itu tidak dipenuhi pula, masih ada jalan lagi. Masih ada solusi lagi. Apa solusinya? Dipindah. Ya, dipindah yaitu apa? Khobarnya muqaddam, mubtada'nya apa? Muakhkhar. Apa contohnya? Naam ya. Tadi ya. Fil masjidi, naam, fil masjidi naam qaimun. Ya, qaimun. Di dalam masjid itu ada orang yang sholat. Ya kan? Jadi fil masjidi sebagai khobar yang didahulukan, sedangkan qaimun mubtada yang diletakkan di akhir. Terang ya insyaallah ya. Jadi ketika syarat mubtada harus ma'rifah itu tidak dipenuhi, maka tolong ya tempuh ya langkah-langkah tadi. Bisa diawali dengan apa? Huruf istifham, huruf nafi, ya. Letakkan sesudahnya kata sifat, na'at, atau apa? Jadikan dia sebagai mudhaf dalam susunan apa? Al-idhafah. Bila tidak apa? Ya dipenuhi pula, geser. Mubtada pindah di akhir. Ya tetap nakirah tuh. Ya, khobar geser ke depan. Ya kan asalnya apa? Qaimun fil masjidi kan gitu. Qaimun fil masjidi asalnya ini. Tapi karena ketentuan-ketentuan tadi tidak dipenuhi oleh apa? Mubtada. Apa tadi ketentuannya? Ma'rifat. Kalau enggak ma'rifat, kasih awalan istifham, beri awalan nafi, ya kan? Berikan apa? Ya kata sifat sesudahnya atau apa? Gabungkan dengan kata yang lain, maka dia bergeser. Jadi enggak boleh dipaksakan. Qaimun fil masjid. Orang yang berdiri sholat itu ada di dalam masjid. Nggak boleh. Geser dia. Ada di bagian akhir. Dan kata yang menerangkan ada di bagian awal. Sehingga muncullah istilah apa tadi? Mubtada muakhkhar, khobar muqaddam. Mubtada subjek diakhirkan, khobar predikat didahulukan. Ya, semoga ya tambahan penjelasan ini ya bisa antum dan antunna pahami ya. Dan yang terpenting dari penjelasan ini, ingat ya bahwa mubtada dan khobar mensyaratkan adanya kesesuaian apa? Jenis dan kesesuaian apa? Bilangan. Kesesuaian jenis dan bilangan itu berlaku untuk apa? Ya, khobar mufrad zahir dan khobar apa? Jumlah. Sedangkan khobar yang berbentuk syibhul jumlah tidak ada syarat ketentuan di atas. Dia bebas, dia merdeka.
Semoga ya penjelasan ini bisa dipahami ya, dan banyak-banyak berlatih ya, banyak-banyak menghafal ya, banyak-banyak apa ya, membaca ya, supaya apa yang kita usahakan itu benar-benar hasilnya maksimal. Dan pesan saya, jangan pernah lupa untuk berdoa ya, jangan hanya bertumpu kepada kemampuan kita sendiri, yaitu hal yang ya tercela dalam agama kita. Karena di setiap rakaat kita sering membaca iyyaka na'budu, perhatikan, wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, kita tidak akan mampu beribadah, kita tidak akan mampu meraih kesuksesan, melainkan semua itu dengan apa? Kita meminta pertolongannya. Maka Allah berfirman di surah yang ke-40 ya, ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa. Ya, Allah memerintahkan kita untuk apa? Berdoa. Kita nggak boleh ya hanya bertumpu kepada wah saya bisa, ya kan? Enggak. Ya, selain kita berikhtiar, berusaha, menghafal, ya kan, memahami, berlatih dan lain sebagainya, berdoa. Kita nggak boleh ya. Bahkan Allah mengancam wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, kikir dan merasa dirinya cukup, nggak mau berdoa. Ya, dia hanya ya menitik beratkan kepada apa? Usahanya saja. Nggak mau berdoa. Ini salah. Dan dia mendustakan apa? Al-husna. Ya, pahala yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk syariat yang beliau bawa. Apa ancamannya? Fasanuyassiruhu lil usra. Ya, maka saya nasihatkan teman-teman semua yang menginginkan keberhasilan untuk bisa memahami bahasa Arab ini dengan baik dan benar, karena bahasa Arab adalah ya bahasa yang Allah pilih. Dengannya Allah menyampaikan apa? Wahyunya. Ya, dan bahasa Arab ini adalah bahasa di mana kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan syariat ini. Maka wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mengetahui bahasa Arab ini ya dengan ya baik dan benar sesuai dengan kadar kemampuannya. Ingat dua hal tadi, doa dan ikhtiar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.